Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai efek lens steering. Jadi, ini sudah kita singgung ya ketika kita menurunkan geometric cap. Sekarang kita akan membahas dari mana perumusan efek lens steering itu berasal. Nah, jadi kita definisikan spin atau rotasi gitu ya sebagai vektor 4 dengan komponen S mu yang ortogonal dengan momentum dan kecepatan V mu sama dengan dx mu d tau. Jadi kita memiliki relasi dx mu d tau S mu sama dengan 0 dari relasi ortogonalitas ya. Nah, dengan demikian kita akan memiliki C dt d tau S0 sama dengan minus dxi d tau Si. Ini adalah perumusan untuk rotasi atau spin dari suatu objek. Nah, kalau kita memiliki S0 sama dengan minus per C dxi dt Si. Nah, vektor spin S mu itu haruslah bersifat konstan kovarian. Artinya dia harus mengalami pergeseran paralel sepanjang lintasan geodesik. Jadi, persamaan geodesiknya ds mu dx mu sama dengan gamma lambda mu nu s lambda. Nah, kalau kita bisa menuliskan ds mu d tau itu sama dengan gamma lambda mu nu s lambda dx mu d tau. Nah, jadi kalau kita gunakan aturan rantai dsi dt itu sama dengan dsi d tau dt. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Kita jabarkan nih dsi d tau seperti yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, dan juga kita sudah memiliki bentuk dari S0, yaitu kita bisa tuliskan menjadi minus seperti dxk dt sk. Dan ini kita bisa jabarkan gitu ya. Kita akan dapatkan bentuk perumusan seperti ini. SK-nya di kedua sisi itu memiliki SK, jadi kita bisa keluarkan. Nah, sekarang kita tinjau prosesi spin pada medan lemah. Jadi di mana matiknya itu memiliki bentuk seperti ini. Jadi dia memiliki suku diagonal dan suku non diagonal pada 0 ya, pada yang memiliki komponen waktu juga di sini. Nah, di mana kita memiliki V sama dengan minus Gm per R dan kesi I sama dengan minus 2G per C pangkat 3 R pangkat 3 epsilon IKM XK JM. Nah, sekarang kita tinjau untuk kasus bumi, yang mana di sini besaran-besaran yang dimiliki bumi, maka kita akan memiliki nilai V per C kuadratnya itu sekitar 10 pangkat minus 9 dan kesi I-nya itu sekitar 10 pangkat minus 7. Nah, dengan demikian, karena nilainya itu sangatlah kecil, maka untuk mencari determinan matik kita bisa mengabaikan suku kuadrat ya dan suku silang gitu ya. Jadi kita mengabaikan suku kuadratnya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan determinan matiknya itu kita bisa dekati menjadi minus 1 minus 4P 4V per C kuadrat. Jadi ini kita tinggal kalikan dan kita ambil suku objek pertama saja. Dan inverse matiknya itu seperti ini. Nah, simbol Christopher-nya, nah kita bisa hitung simbol Christopher dan kita ambil untuk suku yang objek pertama ya. Nah, dengan demikian kita memiliki relasi dsi dt yang sebelumnya kita memiliki bentuk seperti ini dan kita substitusikan nilai simbol Christopher yang sudah kita dapatkan. Nah, kita akan dapatkan bentuk seperti ini dan perumusan ini itu kita bisa tuliskan dalam bentuk vektor ds vektor dt itu seperti ini. Nah, pergeseran paralel itu menciptakan S mu itu bersifat kekal, jadi besarnya itu akan selalu konstan. Jadi ddt dari S mu itu sama dengan ddt G mu nu S nu itu sama dengan 0, sehingga kita memiliki G mu nu S nu itu sama dengan 0. Jadi kalau kita operasikan G00 S0 kuadrat ditambah G IK SI SK itu sama dengan konstan, dan kita menggunakan relasi S0 yang sudah kita definisikan di awal, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita definisikan nih sebuah vektor spin yaitu sigma yang didefinisikan melalui persamaan ini, yang mana besar kuadratnya itu kita bisa nyatakan dalam suku sigma seperti ini. Nah, jadi
kita bisa menggunakan perumusan bahwa 2V S kuadrat itu kita bisa dekati menjadi 2V sigma kuadrat gitu ya. Jadi kita akan mengabaikan suku V kuadrat di sini. Kalau kita tuliskan di sini ada V kuadrat, ini kita bisa mengabaikannya. Dan juga V.S itu kita bisa dekati menjadi V.sigma dikalikan 1 minus V per C kuadrat ditambah V kuadrat per 2C kuadrat. Dan begitu pula kita bisa dekati V.S kuadratnya. Hari ini kita kuadratkan, kan di sini itu akan menjadi suku order kedua ya. Jadi kita bisa ambil untuk order pertama, yaitu kita bisa dekati menjadi V.sigma kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki relasi seperti ini. Jadi S kuadrat ditambah 2V per C kuadrat S kuadrat minus per C kuadrat V.S kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat yang bernilai konstan. Nah, dengan demikian vektor sigma itu juga memiliki besar yang bernilai konstan. Untuk mendapatkan persamaan presesi, maka kita perlu mencari D sigma dt dengan mengabaikan suku V kuadrat per C kuadrat ds dt, karena kita ambil kecepatan rotasinya itu jauh lebih lambat gitu ya daripada kecepatan cahaya, karena kita meninjau untuk medan lemah. Nah, jadi D sigma dt itu kita bisa tuliskan sebagai ds dt ditambah seper C kuadrat dv dts minus seper 2C kuadrat dv dt. Ya, kita tinggal lakukan operasi perkalian saja ya. Nah, dan turunan totalnya dv dt itu sama dengan partial V partial D ditambah grad V dot V, dan itu nilainya sama dengan grad V dot V, karena kita tahu bahwa potensialnya tidak tergantung waktu, dan turunan dv dt itu adalah minus grad V karena percepatan itu adalah ya turunan dari medannya. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki D sigma dt nya itu seperti ini, dan mensubstitusi ds dt yang sudah kita miliki, maka akan didapatkan D sigma dt itu dalam suku S seperti ini. Nah, suku yang ada di dalam kurung kotak itu kita bisa sederhanakan menjadi S cross grad V cross V. Jadi di sini itu kita bisa nyatakan dalam satu bentuk, sehingga kita akan memiliki D sigma dt itu sama dengan S cross C per 2 ke C ditambah 3 per 2C kuadrat V cross grad V. Nah, kita tinjau untuk V yang kecil gitu ya, sehingga sigma itu dia bernilai mendekati S. Nah, jadi kita bisa definisikan D sigma dt itu sama dengan omega cross sigma, di mana omeganya itu seperti ini. Nah, dari perumusan sebelumnya. Nah, spin sigma ini itu kita bisa menunjukkan bahwa persamaan ini itu adalah persamaan presesi. Jadi spin ini itu, spin sigma itu berpresesi dengan kelajuan omega pada arah omega tanpa mengalami perubahan besarnya, karena besar dari sigma itu tetap ya konstan. Nah, sekarang kita tinjau gerak giroskop yang mengorbit bumi dengan R dan V itu adalah posisi dan kecepatan giroskop, dan C yaitu adalah momentum sudut bumi. Dengan mensubstitusikan nilai nilai ke C, maka kita akan menyatakan bentuk omega itu seperti ini. Dan ini kita bisa jabarkan dan kita bisa kumpulkan menjadi bentuk seperti ini. Nah, jadi suku pertama itu akan bergantung terhadap C. Nah, suku pertama ini disebut sebagai efek lens steering. Nah, suku kedua yang di sini itu bergantung terhadap M, namun nggak bergantung terhadap momentum sudut. Jadi ada dua jenis presesi. Jadi presesi giroskopnya itu ada dua. Yang pertama yang diakibatkan oleh momentum sudut oleh rotasi, yang di sini diakibatkan oleh masanya, dan dia nggak bergantung terhadap momentum sudutnya. Nah, jadi untuk suku yang kedua itu ya dia disebut sebagai efek lens de-Sitter, efek de-Sitter Fokker, atau disebut sebagai presesi geodesik. Jadi omeganya itu kita bisa tuliskan menjadi omega lens steering ditambah omega de-Sitter.